Hari ini kita akan membahas materi mobilitas sosial. Ada yang pernah dengar apa itu mobilitas sosial? Untuk tahu apa itu mobilitas sosial, yuk kita mulai belajar. Teman-teman, jangan lupa untuk membuka buku halaman 81. Yuk, masih semangat kan? Mobilitas sosial berasal dari kata mobilis dan sosial. Mobilis memiliki arti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Sedangkan sosial memiliki arti seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Maka dari itu, mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan satu ke lapisan yang lain. Berikut adalah contoh dari mobilitas sosial. Pak Maman adalah seorang pensiunan pegawai rendahan. Di usia tuanya, ia memulai usaha sebagai distributor frozen food. Setelah 2 tahun berjalan, ternyata usahanya meraup keuntungan 3 kali lipat dari gajinya ketika menjadi pegawai. Gerak sosial tersebut merupakan mobilitas sosial horizontal. Ada 2 bentuk mobilitas sosial. Yang pertama, mobilitas sosial vertikal, artinya perpindahan seseorang atau sekelompok orang dari suatu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, baik pindah ke tingkat yang lebih tinggi atau social climbing, maupun turun ke tingkat yang lebih rendah atau social sinking. Bentuk mobilitas sosial yang kedua adalah mobilitas sosial horizontal, artinya perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan dan derajat sosial yang sama. Dalam mobilitas sosial horizontal, tidak terjadi perubahan derajat dan kedudukan seseorang. Mobilitas sosial vertikal terbagi menjadi 2. Yang pertama, social climbing. Social climbing adalah mobilitas yang terjadi karena adanya peningkatan status atau kedudukan seseorang atau naiknya orang-orang berstatus sosial rendah ke status sosial yang lebih tinggi. Yang kedua adalah social sinking. Social sinking adalah proses penurunan status atau kedudukan seseorang. Proses ini seringkali menimbulkan gejolak kejiwaan bagi seseorang karena adanya perubahan pada hak dan kewajibannya. Berikut adalah contoh dari mobilitas sosial vertikal, baik social climbing maupun social sinking, dan bentuk mobilitas sosial horizontal. Bu Ratna adalah seorang kepala sekolah di SMPA. 3 tahun kemudian, Bu Ratna dipindah tugaskan menjadi kepala sekolah di SMPB. Gerak sosial tersebut merupakan bentuk dari mobilitas sosial horizontal. Rian adalah seorang karyawan customer service di salah satu perusahaan telekomunikasi. Karena selalu bekerja dengan giat, tidak pernah datang terlambat, dan menyelesaikan pekerjaan dengan tepat waktu, 1 tahun kemudian, Rian diangkat sebagai manajer customer service. Pak Nanang adalah seorang pengusaha pertambangan. Harta kekayaannya mencapai triliunan rupiah. Pada suatu hari, ia ditetapkan sebagai tersangka penyuapan aparat pemerintah oleh KPK. Berdasarkan keputusan pengadilan, Pak Nanang dijatuhi hukuman 15 tahun penjara dan seluruh aset kekayaannya disita oleh negara. Itu adalah contoh dari social sinking.
Faktor pendorong mobilitas sosial yang pertama adalah faktor struktural. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial berupa jabatan politik yang tinggi. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian ia akan dipercaya menjadi pemimpin. Struktur masyarakat Indonesia sangat terbuka. Orang miskin dapat mengalami mobilitas sosial setinggi-tingginya bahkan menjadi presiden. Kedudukan yang tinggi bukan lagi didasarkan pada keturunan, tetapi pada kemampuan hingga kemudian dipercaya menjadi seorang pemimpin. Rakyat biasa sebagaimana ketujuh tokoh di atas menjadi presiden bukan karena mereka keturunan presiden, tetapi karena mereka dipilih oleh rakyat. Hal ini tentu berbeda dengan sistem pemerintahan kerajaan di mana pengganti raja adalah keturunan sang raja sendiri, seperti yang berlaku di Thailand dan Brunei Darussalam. Struktur sosial di Indonesia yang sangat terbuka dan sistem politiknya yang demokratis memberikan kesempatan yang sama dan seluas-luasnya kepada seluruh aspek masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial. Lain halnya sistem kasta yang berlaku di India dan masyarakat Hindu yang dianggap menyulitkan mobilitas sosial. Ada 4 kasta di India. Ada kasta Brahmana yang tertinggi, yang kedua ada kasta Ksatria, yang ketiga ada kasta Waisya, dan yang terakhir atau kasta yang paling rendah adalah kasta Sudra. Begitupun tingkatan status sosial masyarakat feodal yang sangat tertutupnya. Sangat tertutupnya seperti kasta di India. Kasta di urutan paling atas diisi oleh raja dan bangsawan. Kasta dalam nomor urut 2 ada ulama, priai, dan punggawa. Dan kasta yang terendah adalah pedagang, buruh, petani, dan pekerja kasar. Tingkatan status sosial masyarakat feodal pernah berlaku pada masa kerajaan di Indonesia. Faktor pendorong mobilitas sosial yang kedua adalah faktor individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam hal sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dua orang yang memiliki pengetahuan dan keterampilan relatif setara belum tentu menjadi berhasil dalam melaksanakan mobilitas sosial ke atas. Hal ini disebabkan keberhasilan individu sangat ditentukan sikap dan perilaku individu tersebut. Artinya, ketekunan seseorang juga menjadi aspek dalam keberhasilan mobilitas sosial ke atas. Faktor pendorong mobilitas sosial yang ketiga adalah faktor sosial. Setiap manusia dilahirkan dalam status sosial yang dimiliki oleh orang tuanya. Saat dilahirkan, tidak ada satu manusia pun yang dapat memilih status. Apabila seseorang tidak puas dengan kedudukan yang diwariskan oleh orang tuanya, orang tersebut dapat mencari kedudukannya sendiri di lapisan sosial yang lebih tinggi. Contohnya dengan belajar dengan giat dan bekerja juga dengan sangat giat untuk dapat melakukan mobilitas sosial vertikal ke atas. Faktor pendorong mobilitas sosial yang keempat adalah faktor ekonomi. Masyarakat yang kondisi ekonominya baik cenderung lebih mudah dalam melakukan mobilitas sosial. Dengan kondisi ekonomi yang baik, mereka mudah untuk memperoleh modal, pendidikan, dan kesempatan lainnya. Hal ini tentu berbeda dengan masyarakat yang mengalami kesulitan ekonomi atau bahkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya. Yang kelima adalah faktor politik. Kondisi negara yang aman dan damai akan membuat para pemimpin dapat menjalankan roda pembangunan dengan baik. Semua rakyat juga dapat berperan aktif dalam pembangunan. Kondisi tersebut tentu berbeda dengan situasi sosial
Indonesia pada tahun 1945 sampai 1950. Pada masa tersebut, situasi politik dalam negeri tidak menentu. Belanda masih berusaha menguasai Indonesia sehingga memilih perang baru. Beberapa pemberontakan pun terjadi, yang membuat pemerintah lebih sibuk mengurus keamanan negara daripada meningkatkan perekonomian. Hal ini jelas akan mempengaruhi mobilitas sosial warga negara. Yang terakhir adalah kemudahan akses pendidikan. Jika pendidikan berkualitas mudah didapat, tentu mudah juga bagi seseorang untuk melakukan pergerakan atau mobilitas dengan berbekal ilmu yang diperolehnya. Sebaliknya, kesulitan dalam mengakses pendidikan yang bermutu menjadikan orang tak dapat menjalani pendidikan yang bagus serta sulit untuk mengubah statusnya karena kekurangan dalam penguasaan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, faktor penghambat mobilitas sosial. Yang pertama ada kemiskinan. Bagi masyarakat miskin, mencapai status sosial tertentu merupakan hal yang sangat sulit. Salah satu penyebab kemiskinan adalah pendidikan yang rendah. Masyarakat yang berpendidikan rendah berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia. Akibatnya, tingkat kemudahan untuk mendapatkan pekerjaan pun terbatas. Yang kedua, diskriminasi. Diskriminasi berarti pembedaan perlakuan karena didasari perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan golongan. Selanjutnya, saluran mobilitas sosial. Ada 3 saluran mobilitas sosial. Yang pertama, pendidikan. Lembaga-lembaga pendidikan pada umumnya merupakan saluran yang konkret dari mobilitas vertikal ke atas, bahkan dianggap sebagai social elevator atau perangkat yang mengangkat seseorang dari kedudukan yang rendah ke kedudukan yang lebih tinggi. Pendidikan memberikan kesempatan pada setiap orang untuk mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi. Teman-teman, yuk disimak video dari contoh saluran mobilitas sosial pendidikan. Doni adalah anak seorang petani. Orang tuanya kesulitan dalam membiayai pendidikannya. Karena Doni rajin belajar dan juga cerdas, pemerintah daerah memberikan beasiswa full dari jenjang SD sampai dengan jenjang kuliah. Doni memanfaatkan beasiswa itu dengan sebaik-baiknya. Doni belajar dengan giat dan mengikuti banyak kegiatan di kampusnya. Ketika lulus, ia menjadi mahasiswa terbaik di fakultasnya. Oleh karena itu, ia banyak ditawari pekerjaan oleh perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan multinasional. Akhirnya, setelah bekerja selama 4 tahun di perusahaan multinasional, Doni diangkat sebagai manajer divisi informasi dan teknologi. Gerak sosial tersebut merupakan bentuk dari social climbing yang didorong oleh faktor. Saluran mobilitas sosial yang kedua adalah organisasi politik. Banyak contoh orang yang meniti perjuangan karir di organisasi politik dari tingkat rendah sampai tingkat tinggi. Seorang anggota partai politik yang profesional dan punya dedikasi tinggi, kemungkinan besar akan cepat mendapatkan status yang semakin tinggi dalam partainya, sampai akhirnya akan menjadi anggota Dewan Legislatif. Berikut adalah contoh dari saluran mobilitas sosial, yaitu organisasi politik. Presiden Republik Indonesia yang pertama, yaitu Insinyur Soekarno, ketika mendirikan Partai Nasional Indonesia, tidak memiliki jabatan di pemerintahan. Namun, melalui perjuangan politiknya, Insinyur Soekarno semakin dikenal rakyat dan juga pihak penjajah. Pada saat kemerdekaan, Soekarno dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia.
Selanjutnya, dampak positif mobilitas sosial. Yang pertama, mendorong untuk lebih maju. Terbukanya kesempatan untuk pindah dari suatu strata ke strata yang lain menimbulkan motivasi yang tinggi pada seseorang untuk maju di berbagai bidang. Yang kedua, mempercepat perubahan sosial. Mobilitas sosial akan lebih mempercepat tingkat perubahan sosial masyarakat ke arah yang lebih baik. Keberhasilan mobilitas di Indonesia akan membuat orang Indonesia memiliki kedudukan yang terhormat. Dampak positif yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial. Terjadinya mobilitas sosial dalam suatu masyarakat dapat meningkatkan integrasi sosial. Perubahan sosial yang terjadi pada suatu masyarakat akan mendapatkan respon yang berbeda dari masyarakat lain. Respon tersebut dapat berupa tantangan, namun juga dapat berupa penerimaan. Penerimaan pengaruh yang diakibatkan oleh mobilitas sosial merupakan salah satu contoh terjadinya integrasi dalam masyarakat. Materi yang terakhir adalah dampak negatif mobilitas sosial. Yang pertama, terjadinya konflik. Mobilitas sosial merupakan salah satu perjuangan manusia dan kelompok sosial untuk mencapai posisi sosial yang semakin tinggi. Dalam hal ini, sangat wajar kalau kemudian timbul persaingan yang kerap juga memicu konflik. Dalam perjalanan kehidupan manusia, persaingan tidak dapat dihindarkan. Persaingan selalu muncul dengan berbagai kategorinya. Bahkan persaingan bisa menjelma menjadi konflik. Dampak negatif yang kedua adalah gangguan psikologis. Seseorang yang memiliki jabatan kadang khawatir akan kehilangan jabatannya. Bahkan, pada saat jabatan yang dimiliki sudah lepas, kadang ia tidak rela melepaskan jabatan tersebut. Banyak orang yang setelah kehilangan jabatan, baik karena diganti maupun karena sudah selesai, menjadi mudah gelisah. Contohnya adalah orang yang sudah pensiun. Individu yang mengalami keadaan seperti ini termasuk mengalami gangguan psikologis. Gimana anak-anak, sudah bisa memahami? Semoga saja kalian sudah bisa memahami materi tersebut. Sekian video pembelajaran dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.